Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 4 ayat 12-14 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kesediaan umat untuk mau diutus Tuhan Allah. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa setelah Tuhan menetapkan waktu terbaik untuk menolong umat Israel dari penindasan bangsa Mesir, maka Tuhan mengutus Musa yang ketika itu berusia sekitar 80 tahun untuk menjadi pemimpin umat Israel eksodus atau keluar dari tanah tempat perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada waktu Musa dipanggil dan diperintahkan oleh Tuhan Allah, dia selalu beralasan bahwa dia merasa tidak akan mampu melaksanakan tugas yang sangat berat tersebut. Beberapa kali alasan yang disampaikan oleh Musa masih ditolerir oleh Tuhan Allah. Akan tetapi setelah Tuhan memberikan pengertian bahwa Musa dipastikan mampu karena akan dibantu Harun, kakak atau saudara laki-lakinya, Musa tetap berdalih dan menghindar dari tugas panggilan Tuhan Allah tersebut. Maka Tuhan menegur dan marah kepada Musa. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kepada kita umat milik Tuhan Allah Bapa kita ini, agar kita pada waktu Tuhan Yesus Kristus menugaskan kita untuk melakukan tugas panggilan pelayanan dalam bentuk sekecil apapun juga itu, maka hendaknya jangan terus saja kita berdalih dan menghindarkan diri dari tugas panggilan Tuhan itu. Apabila seperti yang pada awalnya Tuhan Allah dapat memahami tentang alasan Musa, namun setelah kemudian Tuhan Allah Bapa kita itu menunjukkan pertolongan dan solusi atau jalan keluar untuk memastikan kita mau menerima semua yang Tuhan tugaskan kepada diri kita. Tetapi bila kita tetap saja berdalih dan menolak, maka hal ini akan menjadikan Tuhan Allah Bapa kita itu akan menyatakan murkanya, kemarahannya kepada kita. Pujilah Tuhan Allah Bapa kita apabila kita mau merespons tugas panggilan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Nabi Yesaya yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Allah, sebagaimana yang ditulis pada Yesaya 6 ayat 8, dan Yesaya dulu maupun kita sekarang ini mengatakan,
"Ini aku Tuhan, utuslah aku." Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan dan mau mengajak kita, umat yang memang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, harus selalu memohon akan pertolongan dan bimbingan dari kuat kuasa Roh Kudus, agar kita senantiasa bisa dan dapat dikuatkan tentang semangat kita, agar mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tanda ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah menolong dan memberkati kita dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menerima keselamatan yang kekal lewat pengorbanan diri Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sudah boleh kami renungkan pada hari ini. Gunanya kami tahu oleh pertolongan Roh Kudus, supaya senantiasa ada kesediaan kami umat milik-Mu ini untuk mau diutus oleh Tuhan ke tengah suatu tugas tanggung jawab, baik yang di lingkungan keluarga maupun juga di luarnya, apalagi di dalam persekutuan jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami bersedia untuk melaksanakan akan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami itu dengan sungguh-sungguh mengandalkan kuat kuasa, bimbingan, pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh dan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh dan boleh menyatakan tujuannya demi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah yang Maha Kudus. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.